Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali, saya Rizka, ada juga ditemani Fajar dan Sandi. Bahagia sekali kita bisa bertemu di acara Bincang Sahur, menemani Anda santap sahur di pagi hari ini. Tamu kita di acara Bincang Sahur pada hari ini adalah Ibu Dr. Leila Mona Ghanim. Dan beliau sudah ada di sini bersama kita. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mona ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segar Ramadan ya. Iya, Bu Mona makin seger aja kelihatannya Ramadan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bu Mona, seperti kita ketahui ya, Ikhwan dan Akhwat, Ibu Mona ini panggilan akrab Ibu Dr. Leila Mona Ghanim ini adalah narasumber di Radio Silaturahim. Beliau biasanya mengisi acara Bincang Komunikasi setiap hari Minggu jam 4 sore di minggu pertama dan minggu kedua ya Bu Mona ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Dan kali ini acara Bincang Sahur ini tentu saja kita bisa lebih mengenal Bu Mona lebih dekat lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bu Mona. Dan yang pertama nih Bu Mona, kita akan bahas bulan Ramadan ini ya Bu Mona. Iya. Gimana nih kegiatan Bu Mona selama bulan Ramadan ini apa aja? Kegiatannya padat banget. Oh Masya Allah, Iya, padat juga ya? Kegiatan apa namanya, biasalah ya, ibu rumah tangga ya. Masya Allah. Iya. Siap-siapin, apalagi terutama untuk sahur gitu ya. Iya. Terus berarti kan bangunnya lebih cepat. Terus udah gitu kerjaan-kerjaan kantor masih ada meskipun work from home gitu ya. Iya. Kemudian mengajar masih ada. Terus agenda-agenda misalnya, saya punya agenda menulis, membaca juga. Terus di antaranya diselipkan agenda yang religi lah gitu ya, beberapa yang harus dilakukan selama ini. Jadi benar-benar padat. Masya Allah. Iya, Ikhwan dan Akhwat, memang Bu Mona ini adalah seorang pakar komunikasi ya, seperti yang kita tahu selama ini. Beliau adalah seorang pakar komunikasi, beliau juga seorang dosen pasca sarjana ya Bu ya. Kemudian juga pembicara di beberapa seminar, workshop, dan narasumber di beberapa media juga. Dan yang luar biasa, beliau juga adalah seorang penulis buku. Sudah 12 bukunya ya Bu Mona ya? Alhamdulillah. Baik yang ditulis sendiri maupun Bersama-sama. yang bersama-sama, Ya. Masya Allah. Dan bukunya itu Ikhwan dan Akhwat ya, diantaranya judulnya ini adalah yang terakhir ini Komunikasi Korporat ya Iya. Bu Mona. Kemudian Komunikasi Kedokteran. Dan yang pernah dibedah di Rasil itu adalah Beda Itu Berkah. Betul. Masya Allah. Buku-bukunya semua buku komunikasi ya Bu Mona Betul. ya? Iya. Dan selanjutnya selama Ramadan ini Bu Mona ya, kita kan tetap produktif, harus tetap produktif ya Bu Iya. Mona ya. Kalau apa bedanya misalnya kalau Ramadan ini dengan mungkin Ramadan yang tahun lalu dengan di masa pandemi sekarang? Di sekarang ini aktivitasnya semuanya di rumah gitu ya. Jadi ini ini kursi A, kursi B gitu. Iya, iya. Jadi berkunjung ke satu aktivitas ke aktivitas lain tuh pindah kursi lah gitu ceritanya. Atau pindah channel gitu. Pindah ruangan. Sama aja sih sebenarnya, sama aja. Karena saya selalu berhati-hati, berusaha ya berhati-hati sama waktu gitu. Waktu itu penting banget. Jadi ingin supaya valuable di semua waktu itu gitu. Jadi mengingat hati-hati sama waktu gitu ya. Itu kerasa untuk terus-menerus dilakukan termasuk di bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang kalau tidur kelamaan, udah bangun. Meskipun enak tidurnya, enak banget. Iya. Terutama kalau pagi-pagi tuh godaan tidur itu luar biasa. Iya. Lebih apa ya? Ada berkahnya juga sih Iya. sekarang ini. Kalau sebelumnya kan ada aktivitas yang memang physically harus pergi Iya. keluar rumah gitu ya.
Kalau ini di rumah, jadi sebenarnya manajemen waktu aja sebenarnya. Iya. Kalau di rumah berarti selama ini sama keluarga acaranya apa aja Bu Mona kegiatannya kalau bersama keluarga? Biasanya karena semuanya juga masih punya aktivitas masing-masing ya, ada yang masih sekolah, masih ujian gitu ya, kemudian masih bekerja. Suami saya juga masih bekerja. Jadi kami masih sibuk, tapi kami misalnya saling mengingatkan, jangan lupa ya tadarusnya misalnya gitu. Kemudian sholat taraweh masih, alhamdulillah bisa bersama gitu. Bisa apa ya? Biasanya kan ada yang ke masjid ya. Ada yang di rumah, kadang-kadang bolong-bolong juga gitu ya. Kalau ini cenderungnya lebih continuous gitu. Pagi-pagi bangun, ingetin lagi untuk ya misalnya ibadah subuhnya, paginya misalnya sebelum ini tahajud apa gitu ya. Terus makan bersama, kedekatannya lebih bermakna. Kalau kita bicara soal makanan gitu ya Bu Mona, makanan favorit yang selalu ada nih setiap Ramadan itu apa biasanya? Tempe. Tempe, Masya Allah. I love tempe. Seluruh keluarga ya? Iya, suka sekali. Saya ingat ya dulu ketika saya pernah bekerja di kedutaan ya, ke KBRI di Islamabad. Saya ingat saking kita sukanya sama tempe, ada teman-teman tuh yang bikin, karena di sana nggak ada tempe kan, ada yang bikin sendiri tempe. Oh, Masya Allah. Saya ingat saya ikut bikin gitu ya. Ada bahannya ya Bu Mona ya? Kedelai. Iya, kedelai sama kedelai ragi lah gitu ya. Ada di sana. Itu apa ya? Untuk saya berat lah bikinnya gitu ya. Dicoelin satu-satu ya, tuh si apa namanya? Itunya kedelainya dicoelin satu-satu, yang lama sekali dicoelinnya gitu ya. Bayangin satu-satu tempe itu gitu. Saking kita mencintainya dan suka banget sama tempe gitu. Jadi proses yang tak terlupakan waktu kita dulu mengingat sekian puluh tahun lalu. Tempe itu valuable gitu. Jadi kalau ngelihat tempe itu betapa bermaknanya itu tempe gitu. Dan enak banget. Dan sampai sekarang itu masih jadi menu favorit keluarga juga. Almost every day ya. Oke. Dan sehat juga kan tempe itu? Sehat. Itu diapain aja Bu Mona biasanya? Kebanyakan sih sebenarnya digoreng atau dimasak sayuran atau gitu. Oh, ditumis gitu ya? Ditumis. Masya Allah. Jadi itu kalau menyiapkan hidangan misalnya Ramadan itu bareng-bareng keluarga atau Bu Mona? Bareng-bareng, terutama untuk sahur ya. Kalau untuk buka ya maksudnya nyiapin lah gitu ya, nyiapin. Tapi kalau untuk sahur barengan. Jadi suami sama anak misalnya bikin minumannya, misalnya jeruk diapain gitu ya, dibikin panas, terus sudah gitu macam-macam lah kita barengan bikinnya. Untuk sahur ya, terutama. Alhamdulillah. Kalau untuk kegiatan sekarang nih Bu Mona, kalau misalnya dulu Ramadan mungkin yang tahun lalu yang nggak ada pandemi gitu, masih keluar gitu untuk ngisi seminar atau workshop juga masih juga? Iya paginya ya, paginya iya. Tapi kalau malamnya kan enggak ya. Dan saya mengurangi misalnya buka bersama gitu, mengurangi. Karena enaknya tuh di rumah gitu, makan bersama di rumah itu, apalagi nyiapin gitu ya. Kalau enggak kan kasihan ya anak ya, sepi gitu di rumah buka sendirian gitu kan, gitu. Berarti sekarang nih seminarnya digantikan lewat Zoom aja lewat ya? Zoom, online. Terus yang juga kita suka lakukan kalau sahur itu, ini kesempatan nih, ini momen duduk. Jadi biasanya kita suka setel misalnya sajian-sajian rasil atau juga ceramah-ceramah gitu ya dari YouTube dan lain sebagainya, sambil dengerin gitu ya, omongan-omongan itu pada saat kita sedang menyiapkan. Jadi durasinya sekian lama nih, hampir 2 jam kan gitu ya, dari jam 3 tuh ya, hampir 2 jam kita bisa ngobrol, bisa memaknai pelajaran-pelajaran itu gitu ya, berefleksi. Itu yang saya suka sekali momen itu. Saya jaga gitu, maksudnya
ini kesempatan nih gitu, kesempatan berdialog, ngeliat, ngobrol, itu maknanya untuk kita apa gitu. Justru momen sahur itu yang Sangat berharga sekali. Betul. Ya. Dan mungkin kebanyakan orang mungkin buka puasa, sahur. Dan kalau mungkin nggak di musim pandemi seperti sekarang ini, ya mungkin banyak yang buka di luar dan sebagainya sama teman-teman, tapi Bu Mona menjaga untuk selalu buka. Kalau masa pandemi kan cenderung kita di rumah ya, artinya diharapkan untuk di rumah. Kalau bukan masa pandemi, kita suka ada undangan untuk buka bersama kan. Tapi saya benar-benar meminimalisir itu buka bersama itu. Kalau nggak penting-penting banget, ya udah kalau bisa di rumah gitu. Luar biasa ya, karena biasanya kan 2 minggu pertama di rumah, nanti setelah berikutnya banyak di luar, jadi jarang juga ketemu keluarga. Apalagi kalau momen sahur gitu ya, biasanya momennya kan ada di buka puasa aja biasanya seperti itu, Masya Allah. Jadi sekarang ini kegiatan Bu Mona dan keluarga mungkin diisi dengan beribadah di rumah. Insya Allah. Dan Bu Mona juga banyak saya lihat sih kalau di media sosialnya banyak mengisi seminar-seminar online ya di Zoom terakhir juga kemarin. Jadi ini kesempatan. Sebenarnya saya melihat banyak hal baru yang menjadi tumbuh karena kreativitas manusia gitu. Jadi manusia itu dikasih otak untuk bisa selalu beradaptasi dengan apapun kondisinya. Misalnya kita tinggal di kutub, kita akan, berarti saya butuh baju yang tebal. Terus jadi kreativitas muncul di kontekstual di kutub gitu. Kita tinggal di gurun juga demikian, kreativitasnya muncul. Sama seperti kondisi sekarang ini. Ketika orang sudah harus bekerja di rumah, mengubah gaya hidup, mereka menjadi apa ya yang bisa dikembangkan ya. Makanya kegiatan-kegiatan seminar-seminar, kegiatan pemberdayaan, kegiatan sharing itu jauh lebih banyak sekarang ini, lebih kreatif sekarang ini gitu ya. Karena kemajuan teknologi, jadi pemanfaatan teknologi luar biasa. Teknologi komunikasi sebagai medium itu mengubah, memberdayakan begitu. Dan itu kalau kita manfaatkan dengan jalan yang benar, sebenarnya berkah itu di mana-mana gitu, di kondisi apapun gitu. Betul. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kan Bu Mona, ada satu bukunya Bu Mona yang sempat jadi perbincangan menarik tadi di antara kita ya, Iwan dan Ahwat. Yaitu buku tentang PSR ya, PSR, Personal Social Responsibility. Ini kayaknya bukunya menarik sekali untuk kita bahas. Apa sih Bu Mona, mungkin ada Ikhwan dan Ahwat yang mungkin belum tahu apa itu PSR dan gimana aplikasinya. PSR ini adalah gagasan yang inspirasinya itu ada di tahun 2006 lah gitu ya, 2006. Jadi waktu itu saya suka bantuin, diminta untuk ngisi di acaranya Republika sama Telkom untuk sharing tentang Bagimu Guru Kupersembahkan. Pada saat itu CSR-nya mereka. Nah pada saat saya mengisi itu saya berpikir, mereka punya CSR yaitu acara ini. Nah terus para guru-guru, yuk kita ber-PSR, kitanya ber-PSR. Kenapa? Karena guru itu punya peluang besar sekali untuk berbagi, gitu. Punya peluang besar sekali untuk berbagi. Jadi yuk kita ber-PSR gitu. Waktu itu suka sebut-sebut kayak gitu. Lambat laun itu tuh kepikir terus gitu ya, gagasan PSR. Tahun 2015. Saya ajakin 2 teman, Jeki Ambadar ya, It's Like My Sister, sama Cici Sukarjo, Mbak Cici. Yuk kita bareng-bareng menuliskannya gitu ya dengan PSR buku ini. Jadi sebenarnya gagasannya sudah lama dan ini adalah gagasan sederhana. Kalau perusahaan punya CSR, kita tuh punya PSR. PSR itu Personal Social Responsibility. Mau mengingatkan bahwa setiap manusia itu, setiap individu itu nggak mikirin diri sendiri loh. Kita tuh perlu punya tanggung jawab sosial sama orang lain gitu. Sama lingkungan kita. Yang sesungguhnya kalau bisa bukan yang menjadi ranah tanggung jawab kewajiban kita,
anak kita, pasangan, orang tua, itu udah wajib tuh ya kan, bukannya PSR tuh gitu. Tapi PSR itu yang di luar yang menjadi kewajiban kita gitu. Gimana caranya kita punya sesuatu untuk mereka? Melalui apa? Bisa pakai uang, bisa pakai pemikiran, bisa pakai tenaga kita, bantuin ngapain gitu ya. Bisa pakai waktu kita, bisa pakai feeling kita gitu. Nemenin orang sakit, nemenin orang sedih, memberdayakan mereka, itu juga PSR. Ngambil kotoran atau kulit pisang yang jatuh, yang memungkinkan untuk kepleset orang, itu juga PSR gitu. Jadi kita berbuat apa saja yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ketika ditarik lagi, ini sebenarnya konsep sedekah. Tapi saya mengelingkannya itu setelah sekian lama makin lihat, iya ya ini semua, saya yakin bahwa semua kebaikan itu memang disarankan. Tapi makin lama makin saya ngelihat, iya ya sebenarnya Islam itu sendiri sudah punya konsep yang benar-benar begitu menginspirasi, yaitu sedekah, berbagi, berbuat gitu ya. Jadi bukan di ranah yang menjadi wajib tadi gitu, tapi sesuatu yang berkah untuk kebaikan. Ternyata itu dampaknya luar biasa, ngebangun karakter bangsa. Jadi kalau misalnya semua orang punya PSR-nya, yang misalnya gini, ini kan judulnya semua orang bisa gitu ya. Aku, kamu, kita bisa, ya kan? Jadi semua orang bisa ber-PSR. Yang misalnya Mbak Rizka punya ide untuk sharing tentang gimana caranya menjadi penyiar yang baik, menjadi host yang baik, itu PSR. Atau misalnya mengingatkan bagaimana meramu makanan, itu PSR gitu. Ada orang yang bisa dengan pemikiran, dengan gagasan. Ada yang bisa dengan tenaganya. Ada yang bisa menjelaskan apa yang, ada yang bisa dengan uang. Apa saja boleh, bisa gitu, ngingetin atau matiin lampu. Itu PSR. Nah, kita akan nanti ngelihat gradingnya di tingkat yang lebih tinggi, lebih besar, manfaatnya lebih, dampaknya lebih banyak, itu lebih bagus gitu. Tapi nggak harus di sana, nggak harus nunggu sampai tingkat nasional, internasional, nggak usah. Dari tingkat lingkungan kita aja gitu. Dari tingkat work from home atau stay at home, diem di rumah, itu kalau kita lihat itu sebenarnya tanggung jawab sosial. Karena kita nggak mau menimbulkan dampak yang lebih besar pada keburukan. Kita bahkan bermaksud untuk menimbulkan dampak yang lebih besar pada kebaikan gitu. PSR. Jadi PSR itu sebenarnya mind setting kita. Kalau kita punya mind setting, aku ingin bermanfaat, aku ingin berbuat, aku ingin mengekspresikan diriku untuk kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu it's it. Itu PSR. Luar biasa. Jadi akar dari PSR itu tadinya adalah CSR ya Bu Mona? CSR itu corporate. Jadi perusahaan yang... Iya, tapi saya yakin sebenarnya, ini keyakinan saya ya, perusahaan-perusahaan yang punya tanggung jawab sosial dulunya itu kan cuman sedikit, mulai muncul dan menjadi menasional lah tahun 80-an gitu ya. Nah sebelumnya itu kan kemunculan ada perusahaan yang punya kepedulian, ada perusahaan yang ini. Nah bagaimana perusahaan itu punya kepedulian? Saya curiga menjadi yakin bahwa pemilik atau orang-orang tokoh-tokoh di perusahaan tersebut lah, atau orang-orang inti di perusahaan tersebut yang memiliki PSR, kesadaran, we need to care. Kita perlu nggak cuman mikirin keuntungan finansial bisnis gitu loh. Kita juga perlu peduli. Nah, karena gagasan-gagasan itu jadi tumbuhnya satu kesepakatan bersama, satu norma baru atau satu kebijakan baru itu karena ada inisiasi kecil dari orang-orang sedikit gitu ya, yang akhirnya dimaknai, oh ya ini bagus nih, yuk kita legalkan gitu ya, kita jadikan kebijakan.
Jadi inspirasinya sebenarnya menurut saya dari PSR dulu, baru menjadi CSR. Nah sekarang jangan nungguin perusahaan, kitanya nih gitu. Bayangin Indonesia jadi seperti apa kalau setiap kita punya kontribusi. Jadi mozaik negeri kita ini jadi bagus karena masing-masing individu punya tanggung jawab sosial. Punya kontribusi sedikitnya, sedikit menengah besarnya untuk negeri ini. Keren banget nih. Masya Allah. Luar biasa. Kalau di Indonesia sendiri gimana pengaplikasiannya Bu Mona? Apakah sudah mulai dari lingkungannya? Iya. Saya yakin betul Indonesia ini. Jadi ada satu teori yang kita sama-sama kenal, namanya teori Maslow ya. Kebutuhan manusia lah gitu ya. Teori Maslow bilang yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Jadi ada gradasi kebutuhan manusia dari kebutuhan makan, kemudian pakaian dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kebutuhan security, kebutuhan cintai dan mencintai, kebutuhan berikutnya dan ke atas ada aktualisasi diri. Nah, ternyata itu tuh teorinya Maslow itu ada satu kajian bilang itu tuh apply-nya buat negara-negara yang individualis. Kalau negara kolektivis seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Korea, Jepang, negara-negara kolektivis lah gitu ya, itu kebutuhan yang tingginya itu adalah mencintai dan dicintai. Masyarakat kolektif itu yang keluarga penting gitu ya. Orang Indonesia kan keluarga penting tuh. Jadi mencintai dan dicintai itu penting untuk mereka gitu. Bukan dirinya yang aktualisasi diri yang menonjol, bukan, tapi dia tuh membawa manfaat, membawa berkah bagi orang lain, gitu loh. Jadi perasaan dia, tokoh-tokoh masyarakat itu adalah orang yang makin bisa berkah untuk masyarakat gitu. Jadi dilihat dari psikologis itu masyarakat Indonesia itu emang PSR menurut saya ya, kebutuhannya ke sana gitu. Kedua, kalau misalnya Pak Karno itu bilang bahwa Ekasila itu adalah gotong royong, Pancasila, 5 sila, Ekasila, 1 sila itu gotong royong. Ya itu gotong royong itu refleksi dari PSR. Kita tuh punya kontribusi. Jadi sebenarnya tantangannya untuk Indonesia juga nggak berat. Kenapa coba ya? Ada satu research tahun 2018 bilang bahwa Indonesia adalah the most generous country. Masyarakat yang paling mau bantuin orang lain, paling generous lah gitu ya, helpful gitu, mau bantuin orang lain gitu loh. Sekarang gini, coba mari kita lihat, Mbak Rizka, di zaman COVID ini banyak sekali orang bantuin, APD ngumpulin, ya. Waktu pertama kali COVID kita diumumkan oleh Presiden bulan Maret itu mulai berkembang pesat, orang-orang ngumpulin. Pasti deh kita semua diajakin, yuk ini, atau kita sendiri menginisiasi, yuk ini gitu. Itu tiba-tiba banyak orang berpikir untuk itu. Dari segmen yang tinggi sampai segmen yang rendah. Yang bukan rendah ya, sederhana lah gitu ya. Yang nyentelin nyentelin mie misalnya gitu ya di depan rumah. Yang nyentelin apa? Kebutuhan itu saling berbagi. Itu kelihatan di Indonesia gitu loh. Apalagi orang Muslim udah mah konsep sedekah, udah mah konsep nasional Indonesia sendiri punya embedded di jiwa bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Udah mah kita masyarakat kolektivis, nggak diragukan. Menurut saya nggak diragukan. Sebenarnya ini pemantik yang harus dihidupkan terus-menerus, sehingga seluruh orang anak bangsa ini, kan kita nih anak bangsa ya kan, punya kontribusi di bagiannya masing-masing. Saya punya cerita, teman saya tuh punya keluarga yang ngumpulin
yang mereka tuh punya apa di mobilnya itu suka di iniin alat-alat kebersihan gitu ya, sapu, terus apa namanya sikat-sikat, terus apa tempat bersihin ini apa pipa-pipa kayak gitu ya. Jadi dia nanti datang ke ini apa musola yang kecil-kecil gitu ya, diliatin tuh di tempat airnya dan lain sebagainya. Oh ini kerannya udah nggak bener, dibenerin, keren banget. Terus nanti siapin apa namanya karpetnya atau sapunya, itu tuh selalu ada di mobilnya. Jadi sebenarnya kita ini di dalam segala bentuk tuh bisa berPSR. Jadi PSR itu bisa dua, bisa apa namanya personal dan profesional. Personal itu apa yang kita sukai, profesional adalah apa skill kita gitu. Tukang sampah bisa ngajarin milah-milah sampah atau bisa ikut rapiin. Ini yang pro bono ya, yang bukan karena memang kerjaannya dia dibayar, bukan, tapi karena tanggung jawab sosial tadi gitu. Dia bisa kok gitu ngajarin cara milah sampah misalnya gitu, lingkungan. Terus ikut mengingatkan, di Bandung itu ada yang dikenal sebagai Pak Sariban, yang dia mengingatkan ke masyarakat untuk tidak membuang sampah. Jadi dia tuh udah 70 tahunan ya, udah senior lah gitu ya. Dia pakai sepeda ontel, dia pakai apa namanya narik-narikin paku-paku yang ada di pohon itu, ditarik-tarikin sampai udah 15 karung gitu ya. They care. Semua orang bisa gitu. Nah makanya ini kesempatan untuk menghidupkan. Kalau kita punya konsep sedekah, ini juga konsep yang juga mengingatkan. Sama gitu loh, sama. Jadi dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau di Islam itu senyummu adalah sedekah gitu ya. Kalau senyum itu adalah membantu perasaan orang lain, itu perasaan gitu. Itu di PSR-nya perasaan gitu. Konsepnya nggak jauh beda sama. Bahkan menyingkirkan batu dari tengah exactly. jalan. Betul. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Bu Mona kayak semacam mungkin untuk PSR itu wadah-wadah yang sangat banyak, sangat banyak. Kita lihat kalau di Rasil pasti punya, Rasil punya. Di kita pun di banyak organisasi banyak sekali. Ikut organisasi, membangun, membesarkan organisasi dengan tujuan. Makanya meluruskan niat ini penting. Makanya main setting nih PSR nih gitu loh. Meluruskan niatnya apaan sih? Buat apa nih? Oh aku ingin bermanfaat. Jadi aku mau ikutan organisasi buat memberdayakan. Nah kalau main settingnya adalah aku mau masuk organisasi buat naikin jadi tangga. Apa namanya untuk naik ke apa peran-peran politis untuk kepentingan pribadi, itu lain lagi gitu. Jadi ini tentang diri kita, tentang mindsetting kita gitu. Banyak organisasi apapun, banyak sekali organisasi, lembaga organisasi apapun. Misalnya apa namanya organisasi mahasiswa yang ditujukan niatnya ya. Makanya balikin ke niat sebenarnya. Atau organisasi RW Tarka misalnya gitu ya. Atau ibu-ibu yang suka itu tuh yang apa yang bantuin bantuin puskesmas ya, majelis taklim, whatever. Masya Allah. Ya Bu Mona, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, Ikhwan dan Akhwat, Masya Allah. Saya ingat nih kalau siaran sama Ibu. Saya ingat kalau siaran sama Ibu kan saya selalu bilang Dr. Laila Monaganim, dan kadang-kadang pendengar tuh suka salah mengira Ibu dokter. Jadi suka ada pendengar yang ngasih pertanyaan seputar kesehatan. Untungnya nggak saya kasih tahu Bu Mona, kalau kan jawabnya bingung. Ibu dokter gitu kan, Masya Allah. Padahal itu adalah gelar doktoral beliau ya, Masya Allah. Ya, kita juga pengen tahu nih Bu Mona, mungkin pendengar juga penasaran nih. Mungkin ada kaitannya dengan gimana nih kalau biasanya kan seseorang terbentuk karakternya itu dari masa kecil, ya kan? Nah, masa kecil Bu Mona ini dilaluinya
gimana sih, mungkin bisa sharing ke kita. Iya. Kemudian juga kenapa Ibu Mona akhirnya nyemplung di komunikasi gitu. It's so touch ya. Masya Allah. Masa kecil saya tuh nomad ya, pindah dari Jakarta, pindah ke Semarang, pindah ke Bandung, ya terus ke pindah-pindah ya, Pakistan, Bu? terus ke Jakarta lagi. Oh, Jadi ayah saya itu banyak menginspirasi sebenarnya. Ayah saya itu agak galak gitu ya untuk saya gitu. Tegas ya. Tegas. Tapi banyak hal yang sekarang saya lihat, saya tuh banyak belajar dari beliau gitu. Memastikan nih harus ngaji jam segini, harus pulang jam segini, harus lakukan ini, itu cukup jelas. Pantesan regulasinya. Ini banget sama waktu gimana ya, Masya Allah. Iya. Terus udah gitu, saya ingat waktu kecil itu ayah saya tuh selalu atau hampir tidak hanya di bulan Ramadan ya, hari-hari itu bilang Allahumma innaka afuwun tuhibbul, itu tuh disebutkan terus gitu. Itu kan sebenarnya ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku gitu ya. Itu sering sekali. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu sambil jalan di rumah, itu sambil duduk nyanyi gitu. Sekarang itu teringat-ingat terus, apalagi kalau bulan Ramadan, selalu ingat, oh iya ya. Jadi sambil misalnya di jalan sambil nyetir atau apa gitu, itu nyanyi. It's just a common song gitu ya. Bacaan lah gitu ya sebenarnya untuk untuk di agama itu memang itu yang bagus gitu lakukan. Cuman kedengarannya itu jadi terekam. Banyak hal positif yang saya pelajari dari beliau gitu ya, meskipun juga ada hal-hal yang aduh ini kok begini, tapi pasti ada hal-hal yang positif. Saya ingat ayah saya itu sering berceramah juga, dia pengusaha, sering berceramah juga. Nah, dia tuh buat ini belajar membaca Al-Qur'an di zaman dulu itu dibikin kaset. Oh, direkam gitu. Iya. Jadi diduplikasi, maksudnya untuk publik gitu ya, untuk publik. Dibikin, jadi dalam satu paket ada bukunya, buku mengaji, buku cara bacanya gini. Itu suara zaman beliau? dulu tuh tahun 70-an. Suara beliau itu. Suara beliau langsung. Jadi sekarang saya pikir, oh iya ya, ada ya. Jadi saya tuh kenapa kok saya banyak berhubungan? Saya jadi penyiar radio itu dari SMA. Maksudnya penyiar radio, penyiaran lah gitu ya. Terus lulus SMA, kerja di radio jadi penyiar gitu ya. Terus udah gitu sekarang ini ada hubungan-hubungan meskipun tidak banyak gitu ya, tapi ada hubungan-hubungan yang cukup lama berhubungan dengan radio. Radio is something, voice is something yang saya lihat related sama ayah gitu. Kemudian saya juga dulu waktu masih SMP didudukin sama ayah saya, bantuin ketikin abah gitu ya, manggilnya ya abah, bantuin ketikin abah gitu ya. Ini beliau itu mengetik buku panduan haji dan umroh, buku bikinin. Jadi saya tuh saya kebayang, jadi dia ngomong-ngomong saya suruh ngetik, ya udah saya ketikin. Masih pakai mesin ketik yang itu ya, lagi. Kebetulan waktu SMP saya itu ikut ada ekstrakurikulernya itu mengetik. Iya, ada itu. Kelas mengetik. Iya. Jadi tuh si mengetik itu jadi cepet, jadi cepet bagus gitu. 10 jari. At that time itu berkah juga gitu ya. Betul. Nah, ayah minta saya iniin. Lalu ketika saya berangkat ke Tanah Suci, saya jadi mengingat ini ya gitu, meskipun saya kan maksudnya belajar gitu ya, maksudnya jadi
jadi apa namanya, harus belajar banyak lah ya tentang agama ya, karena saya juga masih banyak yang harus perbaiki. Jadi oh iya ya, jadi ingatnya tuh oh iya ya dulu tuh ini ya, Abah bilang ini ya gitu. Jadi lebih nginget-nginget dengan pengalaman itu waktu pergi itu daripada dengan apa namanya yang saya pelajarin lagi gitu. Oh iya ya, oh iya ini gitu, ngeling gitu. Jadi melekat ya. Bicaranya, oratornya, maksudnya itu punya banyak pengaruh ke saya masa kecil. Mama orang yang tenang, yang punya semangat maju, ya aktif juga, dia ngurus organisasi, ngurus apa namanya ya kayak yayasan gitu ya, yayasan pendidikan di Semarang dulu ya, yayasan pendidikan anak-anak sekolah gitu ya. Jadi beliau pengurus di sana dan lain sebagainya. Jadi saya belajar. Beliau juga bekerja di perusahaan orang tuanya ya, jadi ngurusin apa, manage lah gitu. Ada aktivitas itu semua itu ada membekas. Dia mau aktivitas selanjutnya jadi ibu rumah tangga ya, full timer housewife gitu ya. Tapi sebelumnya itu punya memori yang perempuan itu perlu berdaya gitu. Dari mama saya belajar itu. Kalau dari Abah saya belajar, ayo lakukan segala hal gitu. Beliau itu aktif di organisasi, aktif di banyak sekali organisasinya yang maksudnya ikutlah ikut ini gitu. Dan komunikasi saya itu banyak sekali dari beliau. Akhirnya saya lihat, oh iya ya ada ya hubungan. Tadinya saya nggak ngelihat itu, tapi makin lama makin oh iya ya ternyata ya. Lalu saya pernah ngelihat satu kajian psikologis yang bilang bahwa kerjaan ayah itu inspirasi untuk anaknya gitu. Makanya biasanya nggak jauh gitu. Tapi saya dulu nggak kepikir itu gitu. Lambat laun oh iya ya ternyata. Ya ibaratnya dulu ikut aja disuruh-suruh waktu itu juga ada yang mau ada yang enggak gitu ya. Tapi ya udah gitu. Kebetulan nyambung. Kalau Bapak dulu sudah melaksanakan PSR juga tuh ya. Merekam sebenarnya kan PSR itu kan semua orang ya. Betul, kita semua. Tapi waktu itu nggak kebayang namanya PSR ya. Iya, betul sekali, baru sekarang ya Bu. Sekarang kalau ada orang apa PSR gitu ya. Betul. Kalau pada akhirnya berkecimpung di bidang komunikasi itu ceritanya gimana Bu Mona? Iya, jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya senang sekolah ya, jadi saya kuliah gitu ya. Saya kuliah alhamdulillah 6 kali. Dari semua kuliah itu saya lihat ternyata ngelingnya itu sama di komunikasi. Meskipun bukan jurusan komunikasi semua gitu ya. Ada antropologi, ada pendidikan, ada adalah yang lain ya, marketing apa gitu. Tapi semuanya itu sebenarnya berhubungan sama komunikasi. Ada garis lurusnya lah gitu. Bidangnya tuh bidang itu, bidang menyampaikan, bidang sharing, bidang mengkomunikasikan itu. Dengan berbagai bentuknya, gitu. Apalagi awalnya dulu siaran radio dan sebagainya itu ya dari SMP, SMA, ngelingnya ke sana juga. Ikut-ikutan dulu. Ikut-ikutan. Di radio mana itu dulu? Di Bandung dulu ya. Di Bandung. Di Bandung. Jadi dari SMP berarti ya? Dari SMA. SMA kelas 1, kelas 2 gitu. Ikutan. Jadi gini, ada satu organisasi namanya kelompok bahasa Inggris gitu ya. Kayak klub bahasa Inggris. Nah, di klub bahasa Inggris itu banyak mahasiswa. Saya paling kecil waktu itu ya. Maksudnya kebanyakan tuh mahasiswa ada dari ITB, Unpad. Pokoknya anak-anak mahasiswa di Bandung lah gitu kumpul di situ. Awal-awalnya inisiatornya memang mereka gitu. Nah saya waktu itu SMA duduk aja ikutan. Terus belajar. Akhirnya saya terus mereka tuh punya acara 1 minggu 1 jam talk show di radio ngomongin pelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Nah saya ikut-ikutan, diajakin ya udah ayo ikutan gitu. Jadi suka. Senang ya. Terus langsung ngelingnya ngambil
komunikasi itu. Iya, sebenarnya dulu sebelumnya saya suka pendidikan dan saya suka komunikasi. Sebenarnya dua itu ngeling banget. Pendidikan juga mengkomunikasikan kan sebenarnya betul, gitu. betul. Sebenarnya kalau ditarik itu ke sana. Jadi arahnya ke sana. Jadi banyak mengajar, banyak mengkomunikasikan. Arahnya itu deh gitu. Kalau momen penting mungkin dalam kehidupan Bu Mona mungkin dari awal masa kecil mungkin sampai sekarang itu apa sih Bu Mona yang paling berkesan? Momen penting ada beberapa momen penting ya. Ketika saya jatuh waktu dulu sekolahnya nggak jelek banget lah gitu ya. Oh ya sempat jelek banget, sempat bagus banget ya. Alhamdulillah sempat jelek banget gitu ya. Nah waktu jelek banget itu ternyata jauh lebih nyentil daripada waktu bagus gitu. Waktu jelek itu jadi mikir, oh iya ya, kayaknya saya harus mandiri. Ini saya nih, saya harus bangun gitu. Nah itu momen-momen itu SMA itu ya. Oh pas nilainya jelek atau? Jelek banget. SMP jelek banget. SMA bangkit. Itu momen penting. Kemudian ketika saya berada di mandiri ya di Pakistan itu, meskipun saya juga ada di lingkungan yang sangat baik gitu ya, tapi itu membangun kemandirian, membangun strategi gitu ya. Oh saya harus begini, saya harus melakukan apa, saya harus berpikir apa gitu ya. Saya kan di kedutaan ya di KBRI ya. Iya itu tahun 90-an ya? Itu Bu Mona masih 92 saya mulai bantu-bantu gitu ya di jadi magang lah di Kemenlu gitu ya. Terus udah gitu magang-magang ya gitulah ngeliat-liatin aja gitu ya. Terus 93 pergi ke Pakistan ya sampai 96 hampir 4 tahun lah, 3 tahun lebih. Di Islamabad ya? Di Islamabad ya. Itu umur berapa Bu Mona berarti ya? 23-an ya. 23-an. 22 lebih ya. Terus udah gitu saya di sana saya belajar banyak untuk mandiri. Saya harus ngelihat. Saya bikin strategi-strategi itu banyak di sana. Strategi-strategi terus saya juga saya harus merancang banyak hal di sana gitu. Itu yang saya lakukan. Sempat menempuh pendidikan juga di sana Bu Mona. Karena sebenarnya saya seneng kalau mikir ngapain ya. Saya ikutan les, sampai les nyanggul dulu ya. Oh, pernah juga. Pokoknya any les itu bisa disebut lah lumayan. Sampai desain rumah, desain bikin apa gitu ya, jahit ya. Di samping yang akademis itu sangat senang ya, tapi yang lain-lain yang lain-lain gitu itu juga ya udah ayo diajarin ayo gitu senang. Facial gitu ya, yang cewek-cewek gitu ya. Tapi yang kebanyakan memang pendidikan sih arahnya. Itu kemandirian. Satu lagi yang membuat saya terbangun adalah tahun 2007. Setelah ada satu momen di mana membuat saya enough for you gitu ya. Ayo sekarang lakukan sesuatu gitu. Jadi itu kebetulan sebenarnya waktu itu tahun di mana saya menyelesaikan S3 saya gitu ya. Setelah itu saya pikir apa? Kamu kok sibuk ngurusin kamu sendiri sih gitu. Udah, ayo berbuat. Jadi sebenarnya itu konsep PSR makin kelihatan sebenarnya. Di situ saya senang untuk yuk lakukan gitu. Saya tahu itu semua yang saya lakukan mungkin masih dikit lah gitu ya. I know. Saya juga punya ya tarik menarik sama ego, sama kepentingan dan lain sebagainya. Tapi thinking itu tuh momen-momen penting di mana saya jatuh, di mana saya dapat sesuatu, di mana saya itu berharga untuk saya. Berharga. Bersyukur sekali semua. Saya makin belajar untuk mensyukuri gitu. Tapi benar bersyukurnya tuh
apa sih mau apa gitu hidup Iya, ini iya. gitu kan, kita sebenarnya lagi investasi buat akhirat nih ya kan. Betul. Nah si investasi buat akhirat ini apa aja gitu yang bagus gitu. Makanya saya seneng sekali gabung sama orang-orang yang bagus. Orang-orang yang apa ya, yang bisa ngasih inspirasi. Oh dia tuh kerjain ini. Oh iya ya, saya bisa ngambil apa dari mereka. Makanya komunitas-komunitas itu penting banget. Komunitas yang baik itu penting banget. Ngapain kita ke komunitas yang buruk, itu vampir. Betul. Nyerap darah kita, energi kita yang nggak bener itu ngapain gitu loh. Jadi temenan sama orang yang baik tuh bener-bener. Saya bersyukur punya teman-teman yang baik di organisasi-organisasi yang bagus-bagus. Ikut di Rasil aja saya bersyukur terus gitu. Iya. Saya belajar banyak. Oh gitu ya gitu. Iya. Saya sunnah Rasul juga ya Bu Mona ya, berkawan dengan orang-orang yang baik dan menginspirasi. Masya Allah. Betul. Jadi momen yang penting dalam hidup Bu Mona itu adalah ketika kita terpuruk dan bagaimana kita bangkit kembali. Betul. Beberapa kali sempat terpuruk ya Bu Mona, jadi memutuskan untuk bangkit kembali, untuk mandiri, untuk mulai memikirkan sekitar kita. Masya Allah, luar biasa. Waktu di Pakistan, Bu Mona itu berarti kan ada berapa tahun tuh ya? 3 tahun? 3 tahun lebih lah ya. Lebih di sana ya? Hampir 4 tahun, belum sampai 4 tahun, 3 tahun setengah kali ya. Iya, itu waktu itu Pakistan seperti apa Bu Mona tahun itu dibandingkan Indonesia? At that time, negara itu negara yang cukup banyak perpindahan kekuasaan waktu itu. Tapi di zaman saya zaman yang cukup baik gitu, cukup tidak sebelumnya banyak, setelahnya banyak gitu. Tapi zaman itu zaman yang tidak terlalu banyak, adalah gitu ya, tapi tidak terlalu banyak. Zaman Benazir Bhutto sampai saya pernah wawancarain beliau karena dan it's apa ya? Benar-benar untuk saya kesempatan berharga di sana itu gitu. Berharga sekali. Luar biasa. Jadi kota di mana saya tinggal dulu itu adalah Islamabad, adalah kota yang sangat bagus, cantik sekali kotanya itu ya. Kita nggak bisa ngelihat secara keseluruhan di ini ya, ada yang challenging juga wilayah. Ada yang, tapi di Islamabad sendiri itu paling bagus gitu. Menurut saya bukan paling bagus ya. Kebetulan yang saya lihat bagus gitu ya. Daerahnya tuh daerah pegunungan gitu ya. Kelihatannya tuh indah gitu. Sekali ya. Berarti ngalamin beberapa kali bulan Ramadan di sana ya, Bu? Oh iya. Gimana tuh di sana waktu itu? Idul Adha lebih rame. Oh, Idul Adha yang lebih ramai, bukan Idul Fitri? Ya, Idul Fitri biasa aja. Idul Adha jadi acaranya Idul Fitrinya di sini gitu ya, untuk masyarakat ya. Tapi kan kalau kedutaan kan memang ngeliatin dari sini kan, ya kan. Jadi pakai ada seperti biasa lah. Ramadan juga ada sholat taraweh bareng di masjid di sana gitu. Biasa aja. So makanan-makanannya juga seru-seru. Waktu di sana saya ya suka, tapi nggak terlalu suka. Sampai di sini jadi sesuatu yang memori lah gitu ya. Cuman kalau yang strongly itu enggak. Jadi memang udah samar campur Indonesia itu seru banget. Makanya bikin tempe segala. Ya, tetap aja di mana juga tempe. Betul. Masya Allah, luar biasa pengalamannya, bisa di Islamabad dan bisa mewawancarai waktu itu beliau Benazir Bhutto itu perdana menterinya ya. Masya Allah, luar biasa. Dan kita ngomongin sesuatu lagi yang menarik Bu Mona mengenai bukunya Bu Mona nih, ada komunikasi kedokteran. Wah, Masya Allah, itu agak menarik karena selama ini kan belum pernah ada tuh yang membahas soal ini, komunikasi di bidang kedokteran. Emang kedokter itu harus komunikasi ya, harus pinter, harus ini gimana? Latar belakangnya akhirnya ada buku. Komunikasi kedokteran ini adalah semacam ekspresi PSR gitu ya, buat tanggung jawab sosial saya, karena saya di tahun 2014 menjadi komisioner di Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia itu lembaga negara
yang dibangun berdasarkan undang-undang yang bertanggung jawab pada Presiden untuk menjaga dan menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Intinya kita tuh sama-sama mengupayakan agar dokter dan dokter gigi di Indonesia itu adalah dokter-dokter gigi yang kompeten gitu ya. Jadi dibina, dipastikan pendidikannya ya, kurikulum pendidikannya gitu ya, bersama-sama dengan komunitas kedokterannya gitu ya. Lalu disahkan, kemudian KKI juga membuat register. Jadi yang terregister yang boleh bekerja gitu ya. Kalau nggak terregister bekerja itu pidana gitu ya. Nah, terus membina dokter supaya terus-menerus meningkatkan pendidikannya. Saya belajar banyak di sana. Nah, dari sana karena saya ada di sana sampai sekarang ini masih ya, sudah 6 tahun ya. Sebenarnya harusnya sampai 5 tahun, tapi ini ada masa periode apa. Jadi saya ngerasa, oh ternyata masalah mereka itu salah satunya. Jadi kalau saya ada di satu tempat, saya coba ngelihat apa ya kontribusi yang saya bisa kasih gitu. Ya, jurusan itu saya nggak ngerti, jurusan kedokteran. Betul. Ya kan, itu bukan jurusan saya gitu. Saya juga mau ngomong apa itu bukan ekspertis saya, ya kan. Tapi saya lihat ternyata masalah mereka adalah diantaranya komunikasi. Nah, dan sementara orang kalau kedokteran suruh bikinin komunikasi, kemungkinan bukan bidangnya mereka dong, gitu, ya kan. Betul. Jadi apa yang saya bisa lakukan untuk mengawinkan dari keduanya itu, gitu. Keluarlah buku ini, Komunikasi Kedokteran. Nah, buku ini sebenarnya buat ngingetin, dokter, lihat loh, masyarakat itu butuh dokter yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Iya. Dokter itu punya kewajiban belajar terus. Betul. Lifelong education itu real untuk mereka gitu loh. Iya. Mereka tuh tiap 5 tahun sekali harus mengajukan registrasi lagi, dan registrasi itu dibuktikan bahwa dia udah belajar. Kalau dia nggak belajar, dia nggak bisa registrasi, nggak bisa jadi dokter terus gitu. Jadi memang benar-benar dokter itu harus belajar terus. Karenanya organisasi-organisasi mereka tuh memberdayakan proses kegiatan, training, macam-macam, research macam-macam, mereka itu lakukan itu gitu. Nah, jadi dari sana mereka ternyata masyarakat itu masih ngelihat, kok dokter itu sibuk sama pelajarannya ya gitu, sibuk sama urusan ngelihat tubuh itu ya udah masalahnya itu, bukan ngomong tentang kemanusiaannya gitu. Sementara orang itu kan yang jadi pasien itu kan mikirnya, dok care dong sama sakitnya saya, bukan sama penyakitnya saya, ya kan. Nah, ini mau nambahin ini, dok lihat dong ini gitu. Meskipun mereka diajarin juga, bukan mereka nggak diajarin, tapi itu kan harus diingetin, kalau nggak fokusnya ke sana. Dan realitasnya masyarakat banyak yang inginnya ke sana gitu. Inginnya, dok, liatin saya deh masalah feeling saya, ya kan? As a human being gitu, bukan ngelihat ke, dia kan akan ngelihat ke biomedisnya, ya kan? Ketika ketemu sama pasien, biomedisnya nih apa nih? Nih sakitnya apa nih, ya kan? Iya. Fokusnya hanya ke sana saja. Kebanyakan ke sana gitu, iya kan? Nah ini adalah upaya in another way PSR-nya gitu. Mau ngasih kontribusi apa yang saya bisa gitu. Ya. Kalau di kedokteran sendiri sebenarnya mereka ada pelajaran komunikasi nggak ya, gimana di? Ada. Kurikulumnya ada. Hanya memang nggak banyak. Menurut saya nggak banyak. Karena apa? Karena mereka harusnya, maksudnya gini, mereka kan berhubungannya sama manusia. Saya sih berharapnya dari sisi komunikasi, berharapnya lebih lagi ada latihan-latihan, nggak dianggap, oh ini mah kan komunikasi kan cuma menyampaikan, nggak kayak gitu. Komunikasi itu ada mendengar, bicara, ya kan, membaca, menulis. Tapi yang paling penting adalah berhubungan interaksinya itu, ngelihat verbal, non verbal, apa yang ada dalam pikiran, bagaimana interpretasi orang, bagaimana budaya dia gitu. Iya, emang kadang kita kalau ke dokter itu kayak menunggu vonis hakim ya. Iya, deg-degan ya. Deg-degan. Iya. Ya, kadang-kadang kalau ngelihat pengalaman dari teman-teman atau apa, aduh dokter begitu banget ngomongnya, iya kamu segini, umur tinggal segini atau apa, kayak ini kamu nggak makan nggak boleh ini, makan nggak boleh itu, udah itu aja gitu kan, kayaknya rasanya jelek banget gitu. Iya.
Mungkin itu yang ini kan ditekankan di buku ini juga ya Bu Wana ya. Komunikasi dengan pasien. Iya. Jadi ini buat praktisi ya, dokter-dokter gigi, buat mahasiswa FKG gitu. Jadi ayo dong nambahin. Sama juga orang komunikasi juga. Kita juga bisa kok mengambil sebagian ranah dari kan komunikasi kan kemana-mana gitu. Komunikasi lingkungan, komunikasi kesehatan, komunikasi politik, anything. Betul sekali. Itu luar biasa. Apa ya? Dengan cinta. Jadi persembahan untuk kebetulan kerja di sana, jadi saya ingin apa ya gitu. Berarti Bu Wana banyak berhubungan dengan dokter-dokter. Iya, sangat banyak. Selama 6 tahun ini ya. Apakah mereka karena terlalu fokus sama fisik, sama penyakit atau apa? Iya, mereka kan berpikir itu cukup banyak tentang bagaimana memahami, ya kan, menyelesaikan. Sebenarnya upayanya sangat mulia, berusaha menyelesaikan masalah dari orang ini apa. Tapi kan karena perhatian ke biomedisnya, oke, berarti apa ya ini ya? Dia ngomong apa tuh langsung dia nge-link ke pelajarannya. Oh, berarti ini possibilities-nya ada A B C D E F. Oke, dikurangin ini berarti 2 lagi possibilities-nya. Oh, berarti yang paling ini ya kan baru menentukan menentukan diagnosanya ini masalahnya apa dan lain sebagainya. Itu kan salah dia ngedenger. Jadi ngedengernya itu bukan ngedengernya orang, tapi ngedenger bahasannya apa? Sangat masuk akal lah gitu loh. Karenanya dengan diingatkan, ya kan kalau kita diingatkan terus kan kita jadi iya. Padahal itu bisa bersamaan kok gitu loh, bisa kok gitu loh. Misalnya sapa dari awalnya, hai gimana, ya kan? Betul. Jadi lebih, oke. Apalagi di masa sekarang ya Bu Mona ya, masa pandemi ini kan juga dibutuhkan sekali ya Bu Mona ya. Sangat. Tapi memang sekarang ini cukup banyak dokter kan juga semua orang juga takut gitu ya. Dokter juga beresiko, pasien juga beresiko atau masyarakat juga beresiko karenanya banyak melalui telemedicine juga atau juga ada himbauan-himbauan. Makanya kita perlu punya kemampuan untuk menjaga diri kita dengan baik itu tuh. Jadi dokter adalah obat, dia bisa mengingatkan, memberdayakan, mengkomunikasikan kepada masyarakat bagaimana hidup sehat dan lain sebagainya, supaya nggak perlu ke dokter masyarakatnya. Jadi paradigma sakit jadi paradigma sehat gitu. Iya. Ya di masa pandemi ini Bu Mona mungkin kita bahas sedikit dari segi komunikasi ini fenomena apa yang sedang terjadi sekarang, perubahannya dan bagaimana nanti ke depannya insya Allah itu gimana? Iya. Pandemi ini segala sesuatu ada hikmahnya lah. Iya. Saya ngambilnya ke situ aja ya. Iya. Hikmahnya adalah komunikasi keluarga menjadi jauh lebih akrab. Menjadi intensitas perjumpaan menjadi jauh lebih meningkat. Kita ketemu sama anak-anak, sama family, sama pasangan dengan lebih intens, ya kan? Keluarga dekat itu menjadi lebih solid. Itulah sayangnya kalau keluarga dekat jadi lebih solid, tapi malah menimbulkan konflik. Iya. Iya kan? Karena konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Kalau kita punya hubungan penting, pasti ada konflik. Gimana caranya? Makanya harus ada strategi-strategi. Semua orang belajar kok gitu loh. Iya, kita ini belajar memperbaiki bagaimana komunikasi di keluarga kita gitu. Gimana caranya supaya lebih ngertiin dan lain sebagainya gitu. Tarik menarik lah belajar itu. Oh di sini coba gini. Oh enggak, berarti saya harus gini. Gitu loh. Iya kan? Makanya diskusi, ngobrol. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Itu memang diperlukan. Itu komunikasi. Meningkat jauh lebih sekarang lah waktunya gitu ya. Jadi komunikasi itu lagi punya ruang yang seluas-luasnya gitu, ya kan? Kita bilang sekarang dibatasi kok komunikasi, iya betul dibatasi, tapi kita punya teknologi, ya kan? Teknologi lagi berkembang, kita bisa memanfaatkan teknologi. Mau kontak ke keluarga sangat mudah dengan telepon, sangat mudah dengan ini gitu. Kita jadi lebih caring sama orang lain. Kita lebih punya kesadaran untuk ngejaga diri kita sendiri gitu, iya kan? Lebih punya awareness pada kebersihan, kesehatan, jadi sehat. Karena takut sakit kan. Betul. Jadi jauh lebih
caring, ya kan, untuk menjaga imunitas diri. Apa imun? Imunitas diri itu terjadi ketika kita sehat. Sehat adalah, ya, WHO bilang, di pemerintah juga undang-undangnya bilang bahwa sehat itu 3 dimensinya, jiwa, raga, sosial. Sehat itu bukan cuman fisik, bukan cuman raga, tapi jiwanya. Kalau jiwanya sakit, stres, sakit, imunitasnya jadi kacau. Iya, betul. Tapi ternyata ada sosial juga. Sosial itu apa? Berinteraksi, berkomunikasi sama orang-orang. Jadi sehat sosial itu menimbulkan kesehatan, menimbulkan peningkatan imunitas, menimbulkan kita sehat, dan mengurangi potensi kita terkena COVID-19 gitu misalnya, atau penyakit lainnya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Bu Mona, ini diskusinya pada hari ini. Aduh, sebenarnya masih kurang banget, cuman waktu yang harus kita patuhi ini. Ya Bu Mona, mungkin ada sedikit pesan untuk para ikhwan dan akhwat yang saat ini sedang mendengarkan atau menyaksikan kita. Silakan Bu Mona. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ini adalah momen Ramadan, momen berkah, ya. Jangan sampai kita nanti nyesel gitu ya. Udah habis ya ternyata ya. Padahal ini tempatnya waktu. Waktu sudah diingatkan di dalam Al-Quran juga. Waktu demi masa kita merugi gitu ya, kalau kita tidak melakukan hal yang baik. So ini adalah waktu kita. Jadi tiap kesempatan itu kita harus benar-benar pikirkan bagaimana mengkonsumsi dan memproduksi karya-karya dengan waktu yang kita miliki gitu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita menghasilkan apa dengan waktu kita gitu. Lakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa menduplikasi kebaikan, yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Ini saatnya, sayang kalau ntar lewat gitu. Salah satu yang saya ingin sampaikan adalah PSR. Ini konsep yang yuk kita sama-sama kembangin. Apa PSR Anda? Apa PSR-mu? Apa PSR saya? Gitu. Itu yang terus-menerus kita kembangkan. Apa saja yang bisa kita lakukan? PSR juga bisa dengan menyampaikan pesan-pesan agama, memikirkan kebaikan untuk orang lain, bersedekah, ya kan? Bisa kita lakukan banyak hal. Jadi jangan ngabisin waktu mikirin hal yang negatif. Ngabisin energi. Mari kita fokus untuk berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberdayakan diri kita, bisa meningkatkan potensi diri kita, yaitu berdaya dan memberdayakan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih untuk kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita terus sehat dan kita bisa terus bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, demikianlah bincang sahur pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Laila Monagani yang telah membagi kisah hidupnya, ilmunya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk ikhwan dan akhwat yang menyimak dan mendengarkan. Saya Rizka Agustin, Fajar dan Sandi mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.